Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu kita mempelajari unsur-unsur dari sebuah fungsi trigonometri. Untuk yang sekarang, kita akan mempelajari cara menentukan fungsi trigonometri dari sebuah grafik trigonometri. Jadi di video kali ini akan diajarkan gimana sih caranya mencari fungsi trigonometri kalau kita hanya diberikan gambar grafiknya aja. Jadi nggak ada informasi apapun selain gambar grafik trigonometri yang diberikan sama soal. Nah, gimana caranya? Kita pelajari di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasarnya masih ada di 3.10 dan di 4.10, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan dan menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi y sama dengan a sin b x plus c plus d. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri dan dapat menentukan fungsi trigonometri dari grafik tersebut. Kelihatan ya, jadi kita mau analisa perubahan dari suatu grafik, terus nanti kita menentukan fungsinya. Nah, untuk mengerjakannya, untuk menentukannya, ada langkah-langkahnya nih. Dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan jenis fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk grafik yang dimiliki, apakah bentuknya seperti grafik dasar sin, cos, atau tan. Nah, kalau misalnya yang belum tahu seperti apa sih bentuk dasar dari grafik sin, cos, dan tan, nah, kita pelajari nih. Nah, ini dia bentuk grafik dasar untuk fungsi sin. Nah, bentuk dasarnya kayak gini ya. Y sama dengan sin X. Nah, yang ini juga masih dibilang atau boleh dikatakan sebagai grafik dasar, yaitu Y sama dengan min sin X. Nih. Perbedaannya apa? Ya, kelihatan ya perbedaannya itu kalau sin X ini A-nya positif. Jadi amplitudenya nanti positif. Kalau si yang ini depannya negatif nih, berarti nanti amplitudenya negatif. Bedanya apa di gambar? Ya, kelihatan nih. Bedanya antara yang positif dan negatifnya itu hanya kebalikannya ya. Jadi yang ini bentuknya kayak S gitu ya. Jadi naik dulu nih, jelas nih bentuknya awalnya di sini. Awal gelombangnya di sini dia naik dulu. Awal gelombangnya di sini dia naik dulu. Terus dia turun. Ini kalau yang positif. Kalau yang negatif, bentuknya masih sama kayak huruf S gitu ya. Tapi dia justru ke bawah dulu, baru habis itu ke atas. Jadi nanti kalau misalnya kalian nemu grafik fungsinya, bentuknya, bentuknya kayak huruf S nih, tapi kok kebalik ya? Nah, berarti nggak usah pusing ya. Kalau kebalik berarti tinggal ditambah negatif. Kita lanjut ke bentuk yang lebih besarnya lagi nih, yang lebih detailnya. Nah, ini dia bentuk detail dari yang tadi, yang lebih besarnya dari Y sama dengan sin X. Ini udah ada banyak banget keterangan. Jadi karena ini materi lanjutan dari video sebelumnya, ini langsung dikasih tahu nih di mana sih letaknya nilai maksimum, amplitudo, alfa, C, ada periode juga, nilai minimum juga. Nah, ini mereka semua nih yang keterangan-keterangan di sini ini namanya unsur-unsur fungsi trigonometri. Kalau kemarin kita mempelajarinya hanya di fungsinya, sekarang kita belajarnya di grafik fungsinya. Nah, kita lihat dulu nih ya. Jadi yang tadi bentuknya S itu, kita sebutnya sebagai gelombang. Nah, titik yang ini sebagai awal gelombang. Nanti setiap kita mau mengerjakan soal, pastikan kita cari ini dulu nih. Cari si awal gelombangnya. Nah, ini akhir gelombang. Biasanya akhir gelombang nggak terlalu menentukan. Dia hanya menentukan periode aja nanti. Tapi yang paling penting tuh awal gelombangnya dulu. Karena dari awal gelombang ini, kita bisa nentuin amplitudo, alfa, sama C. Ya, bahkan nanti ke periode juga sih. Membutuhkan
akhir gelombang. Kita lihat dulu di sini awal gelombangnya udah, ada akhir gelombang. Jadi awalnya di sini 0 derajat, akhirnya untuk grafik dasar sin itu akhirnya selalu di 360 derajat. Makanya kemarin rumusnya ada ya yang 360 derajat per K itu. Nah, itu dapatnya dari sini nih, dari bentuk yang ini. Nah, terus kemarin juga ada nilai maksimum. Nilai maksimum itu artinya grafiknya, ini bentuk grafiknya, paling tinggi mencapai berapa. Tuh, itu namanya nilai maksimum yang paling tingginya. Ternyata paling tingginya di sini ya. Kalau misalnya grafik sin ini, paling tingginya di 1. Begitu juga dengan nilai minimum. Paling rendahnya min 1. Jadi kalau nilai maksimum paling tinggi, nilai minimum yang paling rendah. Nah, di setiap grafik fungsi trigonometri, pasti selalu ada tiga bagian yang penting. Ada 3 garis tuh yang penting. Yaitu nilai maksimum, nih. Segaris ini berarti ya, 1 garis dari nilai maksimum ini. Nilai minimum, yang bawah ini. Sama tengah-tengahnya dari mereka. Jadi kalau misalnya ada 1, 0, sama min 1, berarti tengah-tengahnya berapa dong? 0 ya. Berarti garis yang penting tuh yang ini. 1, 0, 0 sebagai pertengahan, dan juga min 1. Itu 3 garis yang penting yang nanti bakal menentukan semuanya. Kita lanjut lagi ke amplitudo. Nah, amplitudo ini artinya adalah simpangan terjauh atau jarak yang paling jauh. Nah, terjauhnya dari siapa? Paling jauhnya dari siapa? Dari si tengah-tengah yang tadi dibilang. Kalau ada 1, 0 sama min 1, berarti tengah-tengahnya 0 ya tadi ya. Berarti dilihat paling jauhnya tuh dari si 0 nih. Kalau dari 0 sini, tadi ke nilai maksimumnya jaraknya berapa, ke nilai minimumnya jaraknya berapa. Gak usah dicari semuanya, maksudnya carinya cukup ke nilai maksimumnya aja atau ke nilai minimumnya aja. Karena pasti sama, kayak gini nih. Ini 0 ke 1, jaraknya pasti 1. Dari 0 ke min 1, ya jaraknya juga 1. Jadi sama. Jadi amplitudo untuk grafik fungsi sin ini adalah 1. Jadi di sini, ini amplitudo, yang ini juga amplitudo. Simpangan terjauh. Nah, yang terakhir, untuk periode itu artinya panjang satu gelombang. Nanti habis ini bakal dikasih tahu pengertian-pengertiannya secara tertulis. Ya, tapi ini dikasih gambaran. Jadi kalau misalnya dari awal sampai akhir gelombang itu namanya satu periode. Nah, ini ada lagi. Ada alfa sama ada C. Jadi alfa itu kalau dilihat ada tanda panah ke kanan atau ke kiri, artinya pergeseran secara horizontal. Jadi nanti gesernya ke kanan atau ke kiri. Siapa yang geser? Nah, itu tadi awal gelombang. Jadi kita harus tahu dulu awal gelombangnya di mana nih? Awal gelombangnya ini kan. Jadi nanti kita lihat nih. Awal gelombangnya di bentuk dasarnya kan harusnya adanya di 0. Nanti dia ngegeser ke kanan atau dia ngegeser ke kiri. Kalau ke kanan berarti nanti negatif, kalau ke kiri nanti dia positif. Pun sama dengan si C, tapi si C pergeserannya ke atas atau ke bawah. Tetap dilihatnya dari si awal gelombang. Awal gelombangnya harusnya di 0 nih, sama. Nah, nanti si C itu dia gesernya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti dia nanti positif, ke bawah dia negatif. Itu ya, kita lanjut. Ini bentuk yang negatifnya sama aja, hanya dibalik tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut aja ya. Nah, ini kalau bentuk dasar dari grafik trigonometri untuk fungsi cos. Nah, untuk fungsi cos masih sama, ada yang positif, ada yang negatif. Perbedaannya hanya kebalikannya aja. Bentuknya udah lagi bukan si S ya, tapi bentuknya kayak huruf V. Kayak huruf V nih. Kayak huruf V ya, jadi gitu. Kayak huruf V. Nah, kalau di fungsi sin, tadi mulainya dari si 0 ya. Dari 0 ke atas, terus ke bawah. Gitu kan. Kalau walaupun positif atau negatif, si sin itu selalu mulai dari 0 bentuknya tadi. Dari 0 ke atas, atau yang negatifnya dari 0 ke bawah. Kalau si cos, bentuknya kayak huruf V, ciri-cirinya nih ya.
bentuknya kayak huruf V, terus mulainya dari nilai maksimumnya atau mulainya dari nilai minimumnya. Tuh, jadi nggak dari tengah-tengah. Ya, kita lanjut lagi aja. Nah, ini udah nggak ada tambahan keterangan unsur-unsur dari fungsi trigonometri ya, karena masih sama persis. Nah, ini cuma mau nunjukin kalau tadi mulainya dia dari nilai maksimum atau dari nilai minimumnya, tergantung positif atau negatif. Kalau dari nilai maksimumnya berarti dia positif, kalau dari nilai minimum berarti dia negatif. Nah, ini selalu diingat nih. Bentuk umumnya harusnya adanya di 1. Kalau kita mau lihat perubahan si C, nanti ingat, perubahan si C itu awal mulanya dia di 1. Tapi kalau mau lihat perubahannya si alfa masih sama, dari 0. Jadi dia 0 geser ke kanan atau geser ke kiri. Tapi kalau si C mulainya dari si 1 ya. Karena dia titik awal gelombangnya ada di 1. Nah, untuk periodenya juga masih sama nih. Masih dari 0 sampai 360 derajat. Kita lanjut. Nah, ini fungsi untuk yang negatifnya. Sebelumnya dibilangkan ya, kalau misalnya kita mau menentukan fungsi trigonometri, yang kita harus cari tahu adalah 3 garis penting. Yaitu nilai maksimum, berarti di sini ya. Nih, nilai maksimumnya masih 1, nilai minimumnya masih min 1, tengah-tengahnya pasti sih 0. Kita ingetin ketiga garis ini. Tuh, ini garis-garis penting nih. Nah, lanjut. Nah, ini untuk grafik tan. Kalau tan bentuknya seperti ini ya. Jadi dia gelombangnya nggak utuh, nggak lanjut terus, tapi justru kepotong. Kenapa kepotong? Karena di grafik fungsi tan itu kan tan 90 itu tah hingga atau tata definisi akan kepotong di situ, jadi angkanya nggak jelas. Tapi bentuknya masih sama. Kalau tan yang positif dari 0 ke atas dulu, kalau yang tan negatif dari 0 terus ke bawah. Kita lanjutin aja dulu. Nah, ini bentuknya. Karena agak beda, jadi dikasih keterangan lagi ya. Nah, ini kasih tahu nih, awal gelombangnya yang ini, akhir gelombangnya justru yang ini, bukan yang ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ke sini, kalau kita lanjutin lagi, itu hanya pengulangannya. Kan dia ke atas, terus dari bawah muncul ke atas, terus dari tengah ke atas lagi kan. Nah, yang ini sama yang ini, nah ini tuh pengulangan dari yang depan tadi. Jadi ini dianggap sebagai gelombang yang berbeda. Jadi satu gelombangnya dari 0 sampai 180 derajat. Periodenya khusus untuk di fungsi tan. Makanya nanti rumusnya memang beda kan. Kemarin juga beda ya. Tapi masih persis sama. Untuk C sama untuk alfanya, kita tetap lihatnya dari awal gelombang. Dilihat awal gelombangnya ada di mana. Dan masih sama juga, kita menentukan 3 garis penting. Yaitu nilai maksimum, tengah-tengahnya, sama nilai minimum. Sayangnya, kalau di fungsi tan, nilai maksimumnya itu bukan yang kemarin kita cari. Karena yang kemarin kita cari itu nilai maksimum dari fungsi tan akan selalu tah hingga. Dan nilai minimumnya akan selalu min tah hingga. Jadi, si A-nya walaupun ada di fungsi tapi nggak kepake gitu. Tapi di yang sekarang ini, si A-nya kepake. Si A-nya itu kepake untuk penentuan si garis atas sama garis bawah yang tadi. Jadi kan ada garis yang paling tinggi, tengah-tengah, sama minimum. Nah, si A itu untuk menentukan itu. Nah, nih. Biasanya A itu yang angkanya cantik. Tuh, kayak tan 45 derajat. Ini 45 ya. Tan 45 derajat itu hasilnya 1. Sedangkan kalau angka-angkanya yang lain kan nggak bagus ya. Karena tan 0 itu 0. Oke lah, tan 0 itu 0 ada di sini ya untuk awal gelombang. Tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 di mana? Coba letaknya nggak cantik ya. Berarti kita nggak tahu juga letaknya ada di mana. Kecuali kita hitung pakai kalkulator. Dan juga tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu akar 3. Nggak tahu juga di mana. Jadi yang cantik hanya si 45 derajat. Nah, itu nanti. Kita akan pakai si angka yang cantik itu sebagai si A. Atau kalau misalnya kurang jelas nih sama gambaran ini karena terlalu banyak garis, kita bisa lihat yang ini. Nah, ini bentuk
simpelnya dari yang tadi. Jadi selalu ada 3 garis penting, maksimumnya, tengah-tengahnya, sama minimumnya. Nah, maksimumnya untuk si trigonometri tan ini, yang angkanya cantik nih. Ini sebagai A-nya nih. Jadi A-nya bukan tahingga atau min tahingga ya. Ya, terus satu gelombangnya dari 0 sampai 180 derajat. Tengah-tengahnya si periode ini, kan kalau 180 dibagi 2, 90 ya. Nah, tengah-tengahnya selalu ada garis gini. Nah, garis yang menyatakan bahwa ini tidak terdefinisi. Kita lanjut lagi. Ini baru bahas bentuk dasarnya aja ya. Jadi kita belum apa-apa nih, kita lanjutin dulu. Nah, ini untuk yang negatif, nggak usah. Karena bentuknya masih sama persis, hanya dibalik. Kita lanjut. Nah, langkah kedua, menentukan unsur-unsurnya. Sebenarnya udah dicicil dari yang tadi ya. Bentuk dasarnya udah kita tahu. Kalau sin bentuknya kayak S. Kalau cos bentuknya seperti V. Kalau tan bentuknya yang satu ke atas, satu ke bawah, dan terpisah. Nah, tadi kan udah tahu juga letak-letak dari unsur-unsurnya. A, periode, alfa, dan C. Sekarang ini artinya secara tertulis, tapi tadi juga sudah diberitahu ya. Nah, A itu amplitudo atau simpangan terjauh dari tengah-tengah grafik. Periode itu adalah panjang satu gelombang. Kalau K banyaknya gelombang dalam 360 derajat, itu untuk sin dan cos, dan 180 derajat untuk tan. Nah, kalau alfa pergeseran secara horizontal, C pergeseran secara vertikal. Biasanya kita lihatnya dari awal gelombang. Nah, rumusnya udah ada di sini ya. Untuk mencari A, nanti kita bisa pakai rumus ini. Tentukan dulu nilai maksimum, nilai minimum, nanti masukin ke rumus. Pun untuk periode. Periode cara mencarinya dengan akhir gelombang dikurang awal gelombang. Untuk K, kita carinya 360 per periode untuk fungsi sin. Dan untuk fungsi tannya 180 derajat per periode. Kalau alfa, kita ngelihat besar dan arah pergeseran secara horizontal dilihat dari awal gelombang bentuk dasar. Yang tadi udah dikasih tahu ya. Kalau positif ke kiri, kalau negatif ke kanan. Nah, kalau C, boleh juga ngelihat untuk pergeserannya ke atas atau ke bawah, dilihat dari awal gelombang, atau paling mudahnya, pakai rumus ini. Nilai maksimum dikurang dari mutlak amplitudo. Kita lanjut ya. Dah, setelah kita udah menentukan semuanya, udah dapet A, K, alfa, dan C, baru deh kita masukin ke bentuk umumnya. Langkahnya begitu aja. Berarti kita coba ngerjain soal. Ini dia. Jadi kita dikasih gambarnya kayak gini bentuknya. Tuh. Udah, infonya cuma ada dari gambar ini doang. Terus kita disuruh cari, ini kira-kira fungsinya apa? Ayo, fungsinya apa nih? Kita lihat deh. Ini kalau bentuknya kayak gini fungsinya sin atau cos. Kita lihat aja awalnya. Kita lihat awalnya di sini ya. Kalau awalnya di sini, berarti kan bentuknya apa tuh? V tapi kebalik ya. Berarti harusnya cos tapi negatif. Tapi dilihat di sini. Ini jelas nggak derajatnya berapa? Kalau nggak jelas, berarti bukan ini informasi pentingnya. Karena informasi pentingnya nggak ada di sini. Berarti kita mulainya nggak dari sini. Mulainya dari tengah-tengahnya, dari sini nih. Kalau dari sini ke sini, begini bentuknya. Nah, ini jadi grafik apa nih bentuknya huruf S? Grafik sin. Nah, berarti fungsinya fungsi sin. Fungsi sin ada berapa gelombang nih kira-kira? 1, 2, terus yang ini kepotong. Berarti yang mau dikasih lihat sama soalnya hanya 2 gelombang. Nah, terus kita mau cari si A-nya tadi. Jadi kita setelah menentukan bentuknya seperti fungsi apa, kita cari kan semua unsur-unsurnya dari si grafik. Caranya ada di samping ya. Kita lihat nilai maksimumnya paling tingginya 3. Oh, berarti nilai maksimumnya 3. Paling rendahnya min 1. Berarti 3 dikurang min 1. Min ketemu min jadinya plus, berarti 3 tambah 1. Hasilnya 4. 4 dibagi 2 berarti 2.
Kalau lihatnya tadi, ini kan tengah-tengahnya nih, ini dikasih tahu nih sama soalnya nih, ini tengah-tengah si grafik, dari tengah ke sini tuh jaraknya berapa? 2 nih, 1, 2, atau maunya ke bawah deh, 1, 2, sama ya, dilihat tuh. Jadi hasilnya sama, 2 juga. Mau pakai rumus boleh, mau di terawang-terawang di analisa juga boleh. Nah, sekarang kita ke periode. Periode itu akhir gelombang dikurang awal gelombang. Nah, tadi kan kita maunya awalnya ini ya. Awalnya ini berarti akhirnya yang ini. Ini lihat nih, ini kan 30 derajat. Ini berarti berapa nih? Setengahnya ya. Berarti ini 15 derajat. Jadi kalau tengah-tengah tuh 15. Berarti ini tengah-tengahnya 135. Jadi akhirnya di 135 derajat, awalnya di 15 derajat. Jadi tinggal 135 derajat dikurang 15 derajat. Hasilnya 120 derajat. Hasilnya 120 derajat ya. Berarti artinya panjang satu gelombangnya 120 derajat. Tapi bukan periode yang mau kita cari. Yang mau kita cari si K. K rumusnya 360 derajat per periode. Berarti 360 derajat per 120 derajat. Hasilnya 3. Tapi nanti dimasukinnya tuh 3. Saya lihat. Tadi mulainya dari mana? Dari sini ya? Harusnya kan kita kalau alfa itu lihatnya secara horizontal. Berarti kita lihat tadinya awalnya harusnya dia di mana? Harusnya kan di 0 di sini kan. Terus ternyata dari 0. Bentuk umumnya tuh 0 di sini. 0 kan di sini nih, sini nih. Ini deh. Ini kan udah dikasih ininya nih. Pasti namanya. Ya itulah posisinya di sini tuh. Sama nih yang ini sama ini kalau kita lihat ke sumbu S posisinya sama di sini. Kan ini tadi 15 derajat ya. Awalnya di 0 derajat, terus ternyata dia ngegeser ke kanan sejauh 15 derajat. Jadi kalau gesernya ke kanan berarti negatif. Gesernya berapa? 15 derajat. Oh ya udah, berarti alfanya min 15 derajat. Tuh, gesernya 15 derajat. Sekarang kita lihat lagi si C. Si C harusnya sih bisa dilihat dari si tengah-tengahnya. Tadi kan tengah-tengahnya itu adanya pas di 0. Ternyata sekarang tengah-tengahnya 1. Berarti dari 0 ke 1 diapain? Ditambah kan? 0 ditambah 1. Makanya nanti hasilnya C-nya plus 1. Tapi kalau nggak terlalu nyambung sama yang itu ya boleh banget pakainya rumus aja. Rumusnya nilai maksimum dikurang nilai mutlak dari amplitudo. Kan dari awal kita udah nyari ya. Amplitudonya kita dapat 2, nilai maksimumnya 3. Berarti 3 dikurang nilai mutlak 2. 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 itu 1. Ditambahin deh, plus 1. Kalau udah, kita masukin semua ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini, kita ganti semuanya. A-nya katanya jadinya 2, K-nya 3, alfanya min 15 derajat, C-nya 1. Sampai sini udah selesai sebenarnya. Tapi nanti bentuk di soal pilihan ganda kan mungkin beragam. Bisa jadi si bentuk yang ini gak ada di pilihannya. Ya berarti kita hilangin kurungnya. Caranya ngilangin kurung gimana? Kita kaliin si angka 3-nya ke dalam. Ke X dan juga ke min 15 derajat. Oh berarti ini salah ya. Harusnya 45 derajat nih. Dibenerin ya. 45 derajat. Harusnya 3 kali X, 3X. 3 kali 15 derajat. Jadi min 45 derajatnya ganti aja deh. Kita ganti ya. Ganti jadi 45. Nah gini ya. Oke. Nah ini yang benar. Dah 2 sin 3x min 45 derajat plus 1. Udah, berarti selesai. Gimana? Gampang? Susah? Kalau mau nanya-nanya boleh loh di komen. Kita lanjut lagi ya. Nah, ayo loh, bentuk apa lagi nih? Oh, tapi dari gambarnya kelihatan deh. Bentuk apa tuh? Cos ya, karena bentuknya kayak huruf P. Nih, bentuknya huruf P. Udah, berarti kita cari deh. Fungsinya bentuknya kayak huruf P berarti cos. Amplitudonya tinggal paling tingginya 1, paling rendahnya min 1. Berarti 1 dikurang min 1. Berarti artinya min tambah min kan plus ya. 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, 1.
Tuh, dapat nih amplitudenya 1. Terus sekarang kita lihat, kita mau cari periode. Periode itu panjang satu gelombang. Caranya akhir gelombang kurang awal gelombang. Sekarang nih, soal ini akhirnya ada nggak berapa derajatnya? Gak ada kan ya? Awal gelombangnya ada kan? Awal gelombangnya kita punya 15 derajat. Tapi akhirnya kita nggak punya. Tapi kita punya nih, si 105. Kalau kalian lihat, dari 15 sampai si 105 itu setengah gelombang. Setengah, ya kan? Karena kalau dilanjutin ini kan jadi 1. Kalau sampai sini doang itu setengah. Berarti ya udah kita ngitungnya setengah gelombang aja dulu. Berarti setengah gelombang sama dengan akhirnya kurang awal. Berarti 105 derajat dikurang 15 derajat. Berarti setengah gelombangnya 90 derajat. Kalau setengahnya 90, berarti kalau 1, ya tinggal dikali 2, 180 derajat. Kalau periodenya 180 derajat, K-nya tinggal masukin ke rumus. Rumusnya udah ada di sana. Berarti K-nya 2. Sekarang lihat lagi. Harusnya si awal ini di sini dong, ya kan? Nempel nih sama sumbu Y. Tapi ternyata dia ngegeser dari sumbu awalnya di sini, terus dia ternyata menggeser ke kanan sejauh berapa? 15 derajat. Ya udah, kalau ke kanan berarti negatif. Terus tadi sejauh berapa? 15 derajat. Jadi negatif 15 derajat. Sekarang kita cari C-nya. C-nya lebih gampang pakai nilai maksimum dikurang amplitudo. Tinggal masukin aja ya, nanti dapat C-nya 0. Atau C itu paling gampang gini ngeliatnya. Kalau nilai maksimum sama nilai minimumnya angkanya sama, cuma beda negatifnya, udah pasti C-nya 0. Gak usah dicari lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya suka ngitung ya berarti hitung aja. Karena hitungannya juga gampang. Nah, kalau udah semua unsur-unsurnya, baru kita masukin lagi ke bentuk umumnya. A-nya katanya 1, K-nya katanya 2, alfanya 15. Min ya, min 15 derajat. C-nya ada nggak tadi? Nggak ada, tapi tetap kita tulis aja dulu, plus 0. Dah, bentuknya udah kayak gini kan? Tapi ini bentuknya aneh. Karena kalau angka 1, biasanya nggak pernah ditulis, makanya hilang di bawah ya. Terus angka plus 0, juga nggak usah dipakai, jadinya hilang juga. Jadi hanya cos 2 buka kurung X min 15 derajat. Lagi-lagi bentuknya harus kita rubah dulu, karena kita nggak tahu nih, nanti di pilihannya adanya bentuknya yang mana. Yang belum dikali kayak gini, atau yang sudah dikali. Berarti kalau ini tinggal dikali. 2 kali X, 2X, 2 kali min 15 derajat, min 30 derajat. Jadi fungsi dari gambar grafik ini adalah Y sama dengan cos 2X min 30 derajat. Kita lanjut lagi ya ke yang terakhir. Ke bentuk pan. Nah loh. Aduh, apa nih? Kayaknya belum apa-apa udah ribet ya liatnya ya. Tenang. Sama aja caranya kayak tadi. Kita, udah tahu lah ini pasti bentuknya kayak gini tuh. Udah pasti tan. Kita cari amplitudenya. Masih ingat nggak amplitudo tadi lihatnya dari yang mana? Kan amplitudo tuh nilai maksimum kurang nilai minimum. Tapi nilai maksimumnya tuh yang angkanya cantik ya. Nilai minimumnya juga yang angkanya cantik. Jadi kalau nilai maksimum itu yang angkanya cantik tapi paling atas. Kalau nilai minimum angkanya cantik tapi paling bawah. Jadi kalau ini paling tingginya angka cantiknya 3. Berarti 3 dikurang paling rendahnya berapa nih? 1. Ya udah, berarti 3 kurang 1, 2. 2 dibagi 2, 1. IA-nya 1. Sekarang periode. Periode itu ya lihatnya naik sama turunnya aja. Jadi dilihatnya ada berapa gelombang nih. Tuh, set ada 2 kan. Tapi derajatnya berapa? Lihatnya dari sini. Kan tadi maksimumnya 3, minimumnya 1 ya. Berarti tengah-tengahnya 2 nih sini nih. Tengah-tengahnya ini. Berarti kita lihat dari sini mulainya. Ini dia ke atas, terus dia ke bawah. Ini lagi nggak? Nggak usah, karena satu gelombang itu satu ke atas, satu ke bawah. Jadi udah stop sampai sini.
Jadi awalnya itu berapa derajat? 10 derajat, akhirnya 100 derajat. Kalau mau cari periode akhir dikurang awal. Berarti 100 derajat dikurang 10 derajat. Hasilnya 90 derajat. Dimasukin ke K, karena yang ada di bentuk umum itu si K. Jangan salah, rumusnya jadi 180 derajat ya, karena memang kan beda sendiri. 180 derajat dibagi 90 derajat, hasilnya 2. Terus kita lihat lagi, tadi tengah-tengahnya ini, berarti mulanya tadi di sini ya, sepakat ya. Mulanya di sini. Terus kita lihat dulu alfa. Alfa tuh geser. Tadi harusnya dia tuh di sini nempel. Jadi awal dari sumbu, awal gelombang dari fungsi sin, cos, dan tan itu harus ada di sumbu y. Berarti ini di sini harusnya kan. Nah, harusnya di sini dia ngegeser juga nih ke kanan. Dari sini geser ke kanan, berarti ke kanan itu negatif sejauh berapa? 10 derajat. Berarti min 10 derajat. Sekarang kita lihat lagi si C-nya. C-nya tadi nilai maksimum itu 3, amplitudonya 1. Berarti 3 kurang 1, 2. Positif 2. Ya udah, beres. Tinggal masukin aja ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya yang ini, kita ganti A-nya, tadi kita dapat 1, K-nya kita dapat 2, alfanya kita dapat min 10 derajat, C-nya kita dapat 2. Seperti yang sebelumnya, kalau ada 1, nggak perlu ditulis, jadi di sini hilang ya, nggak ada satunya. Nah ini tinggal satunya hilang, jadi kayak gini. Lagi-lagi boleh banget kalau kita mau merubah bentuknya supaya jadinya nggak ada kurung. Jadi kita kali ke dalam nih, kalinya hanya yang di dalam kurung ya. Jadi 2 kali X, 2X, 2 dikali min 10 derajat, ya min 20 derajat. Plus 2 dari yang atas tadi. Udah selesai.